Perkenalkan, nama saya Dolianto Douglas, NIM 2010417171. Baik, di sini saya akan membacakan ringkasan yang ada di dalam video YouTube yang berkaitan dengan MODI atau metode MODI, Modified Distribution. Metode MODI atau Modified Distribution merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penentuan segi 4 kosong yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Berikut langkah-langkahnya. 1. Mengisi tabel pertama. Isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Dan yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Nilai baris dan kolom ditentukan berdasarkan persamaan RI tambah KJ sama dengan CIJ. Baris pertama selalu diberi 0. Sementara nilai baris dan nilai kolom yang lain ditentukan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. Maka nilai kolom yang dihubungkan dengan segi 4 batu dapat dicari dengan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ. Dan yang ketiga, menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 ARI, segi 4 kosong, mencari dengan rumus CIJ tambah rumus CIJ kurang RI kurang KJ, hasilnya indeks perbaikan. Dan yang keempat, memilih titik tolak perubahan. Segi 4 yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi diisi akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Segi 4 yang merupakan titik tolak perubahan adalah segi 4 yang indeksnya bertanda negatif dengan angka besar. Dan yang kelima, memperbaiki alokasi. Berilah tanda positif pada segi 4 yang terpilih. Pilihlah satu segi 4 terdekat yang isi dan sebaris. Satu segi 4 yang isi terdekat dan sekolom. Berilah tanda negatif pada dua segi 4 ini. Kemudian pilihlah satu segi 4 yang sebaris atau sekolom dengan dua segi 4 yang bertanda negatif, dan berilah segi 4 pada positif. Selanjutnya pindahkan alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari segi 4 yang bertanda negatif. Dan yang keenam, ulangi langkah-langkah mulai dari langkah 2. Ulangilah langkah-langkah di atas mulai dari langkah 2 sampai diperoleh biaya rendah. Bila masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif berarti alokasi tersebut masih dapat diubah untuk mengurangi biaya pengangkatan. Bila sudah tidak ada indeks yang bernilai negatif berarti sudah optimal. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan tugas NWC, LC, FAM, dan MODI. Baik, di sini saya akan
menjelaskan jawaban saya tentang metode NWC. Pada tahap pertama, kita mulai dari kiri atas, yaitu pabrik M ke pabrik A. Pabrik M ke pabrik A. Kemudian lalu kita masukkan demand-nya. Karena demand-nya lebih kecil dari supply, maka kita masukkan di dalam ini. Dan supply-nya sisa 40. Dan pabrik N dan O di gudang A kita kosongkan karena sudah memenuhi kapasitas. Lalu selanjutnya kita mulai dari kiri lagi, yaitu pabrik M ke gudang B. Pabrik M ke gudang B, kita masukkan supply-nya. Karena supply-nya 40, maka kita masukkan di dalam ini 40-nya, dan demand-nya 110 menjadi sisa 70. Kemudian gudang C kita coret karena sudah memenuhi batas kapasitas. Lalu kita pindah ke kiri lagi, yaitu pabrik N ke gudang B. Pabrik N ke gudang B, kita masukkan supply-nya. Karena supply-nya 60, maka kita masukkan, dan demand-nya sisa 10. Dan gudang C di pabrik N kita kosongkan karena sudah memenuhi batas kapasitas. Kemudian kita bergerak lagi di kiri, yaitu pabrik O ke gudang B. Pabrik O ke gudang B, demand-nya 10 dan supply-nya 50. Lalu kita masukkan demand-nya karena lebih rendah. Di sini 10 dan supply-nya sisa 40. Lalu kita bergerak lagi di sisa satu kotak ini, yaitu pabrik O ke gudang C. Pabrik O ke gudang C, supply-nya 40 dan demand-nya 40, maka kita masukkan 40 di sini. Kemudian nilai-nilai yang ada di dalam kotak ini kita jumlahkan, yaitu ini hasilnya sudah saya jumlahkan, dan hasilnya 3260. Baik, di sini saya akan melanjutkan metode least cost. Tahap pertama dari metode least cost yaitu kita mencari sel terkecil terlebih dahulu, yaitu ada di pabrik M ke gudang B. Kemudian kita masukkan supply-nya karena lebih rendah dari demand-nya, maka kita masukkan supply-nya ke dalam gudang B, itu 90, dan demand-nya sisa 20. Pabrik M ke gudang A dan C kita coret saja karena sudah memenuhi kapasitas. Kemudian kita mencari lagi sel yang terkecil, yaitu ada di pabrik N ke gudang C, yaitu kita masukkan demand-nya ke gudang C 40 dan supply-nya sisa 20. Dan kita mencari lagi sel yang terkecil, yaitu ada di pabrik O ke gudang
B. Karena demand-nya lebih rendah dari supply-nya, maka kita masukkan demand-nya ke sini dan supply-nya sisa 30. Pabrik N ke gudang B kita coret saja karena sudah memenuhi kapasitas. Dan selanjutnya kita mencari lagi sel terkecil, yaitu ada di pabrik N ke gudang A. Lalu kita masukkan supply-nya karena lebih rendah dari demand-nya, dan demand-nya sisa 30. Kemudian kotaknya sisa 1, yaitu pabrik O ke gudang A, yaitu 30, dan kemudian kita masukkan 30-nya di sini di gudang A karena demand dan supply-nya sama-sama 30. Karena sudah memenuhi kapasitasnya masing-masing, lalu kita jumlahkan nilai yang ada di dalam kotak ini. Dan hasilnya 2100. Selanjutnya kita ke metode FAM. Pertama kita mencari selisih kolom dan barisnya, kemudian kita lihat angka selisih yang paling besar. Ternyata angka selisih yang paling besar yaitu ada di selisih baris 9. Lalu kita masukkan supply-nya. Ke dalam ini, dan demand-nya sisa 60. Pabrik O di gudang A dan C kita coret saja karena sudah memenuhi kapasitas. Kemudian kita mencari lagi selisih kolom dan barisnya, yaitu ada di selisih kolom gudang B. Yang ini 15. Lalu kita masukkan di sel terkecil di gudang B. Yang ini. Karena demand-nya lebih kecil dari supply-nya, maka kita masukkan demand-nya. Dan supply-nya sisa 30. Kemudian di gudang B ke pabrik N kita coret saja karena sudah memenuhi kapasitas. Selanjutnya kita masukkan lagi selisih kolom barisnya. Karena selisih baris dan kolomnya ada angka terbesar, yaitu 5 dan 5. Kita ambil saja di selisih kolom karena bebas kita mengambilnya. Lalu kita masukkan ke sel terkecil, yaitu di gudang N ke pabrik N, dan supply-nya sisa 10. Maka di pabrik M di gudang A kita coret saja karena kapasitasnya sudah terpenuhi. Lalu kita mencari lagi selisih baris dan kolomnya. Nah, di sini selisih barisnya yang terbesar yaitu 10.
Jadi kita masukkan ke pabrik N ke gudang C. Karena suplainya lebih rendah, maka kita masukkan suplainya dan demandnya sisa 30. Dan selanjutnya selisih baris dan kolomnya sama-sama 8, maka kita terserah mengambil yang ada di kolom atau baris. Di sini saya mengambilnya di kolom, di selisih kolom, yaitu 8, dan kita masukkan di gudang C di pabrik M, dan suplainya sama-sama 30, kita masukkan saja 30, habis. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 1890. Selanjutnya saya mengerjakan metode MODI. Pertama, untuk menghitung nilai indeks baris dan kolom, kita mulai dari U1. Karena U1 itu nilainya selalu 0, kita bergerak ke V2. Jadi MKB C sama dengan U tambah V. C nya 5 dan U nya 0. 0 tambah V sama dengan 5 kurang 0, dan hasilnya 5. Selanjutnya mencari U3, yaitu C ke B. Dan U nya belum diketahui, dan 10 sama dengan U tambah 5, dan U sama dengan 10 kurang 5. Hasilnya U5. Dan selanjutnya C ke A. C sama dengan 25 dan U nya 5. Tambah V sama dengan 25 kurang 5, hasilnya 20. 20 V1. Dan kemudian selanjutnya mencari nilai U2, yaitu N ke A. C nya 15 sama dengan U tambah 20. Hasilnya negatif 5. Selanjutnya V3, yaitu N ke C. 10 sama dengan negatif 5 tambah V. Hasilnya 15. V3 nya 15. Kemudian kita menghitung nilai E nya. Sel yang kosong yaitu M ke A. Jadi M ke A ke E sama dengan C nya 20 dikurang 0 dengan U nya 20 dikurang 0, dan V nya sama dengan 0. Kemudian kita mencari lagi sel kosong selanjutnya, yaitu A ke C. A ke C, nilai E nya A ke C nilai E nya 8 dikurang dengan U 0, V nya 15
sama dengan negatif 7. Kemudian sel kosongnya lagi NKB. NKB E nya sama dengan 20 dikurang negatif 5 dikurangi 5, hasilnya 20. Selanjutnya sel yang kosong lagi, yaitu OKC. E nya 19 kurang 5 dikurangi 15, hasilnya negatif 1. Karena negatifnya ada 2, jadi belum nilai optimal. Jadi memperbaiki alokasinya dan hasilnya 1890. Alokasi yang diperbaiki yaitu yang ini. Sekian dari hasil saya, dan jika ada kata-kata atau langkah-langkah yang salah, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.